Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Tabibun. Kami di sini dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Waikanan. Saya sendiri Erlina Kusul Khotimah dari UPT SMP Negeri 1 Negara Batin dan rekan saya. saya Yuli Fitra dari UPT SMP Negeri 1 Kasui dan rekan saya. Saya Siswanto SPD dari UPT SMPN 1 Bahuga. Ya, kami akan mempraktikkan kegiatan observasi coaching sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Erlina. Waalaikumsalam Pak Sis. Apa kabarnya nih Bu Erlina hari ini? Alhamdulillah Pak Sis, saya baik. Alhamdulillah kalau begitu. Ibu, baiklah hari ini kita akan mencoba melakukan praktek coaching ya Bu ya. Saya di sini Ya Pak. sebagai observer yang akan mengobservasi jalannya kegiatan coaching hari ini antara Bu Erlina dengan Bu Yuli Fitra. Semoga kegiatan hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan ya Bu ya. Ya Pak, amin. Semoga nanti kegiatan coachingnya diberikan kelancaran. Amin. Ibu sudah Amin. mempersiapkan rubrik penilaian apa yang akan kita gunakan untuk kegiatan hari ini, Bu? Ya sudah Pak, saya sudah menyiapkan rubrik penilaian kegiatan coaching hari ini sesuai dengan alur tirta yang telah saya pelajari, di mana nanti akan terdapat mengidentifikasi tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab dari rencana aksi Oke, tersebut, Pak. baiklah kalau begitu berarti Ibu sudah sesuai dengan materi penguatan code dengan alur cerita ya, Bu ya. Iya, Pak, iya, Pak. Kemudian pada praktik coaching hari ini yang menjadi fokus dari Bu Erlina apa itu, Bu? Iya, Pak. Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga saya nanti dapat menggali informasi penting dan menggali ide yang tepat untuk membantu Koci Bu Yuli Fitra itu melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan permasalahannya di kelas, Pak. Oke, jadi fokusnya adalah menggali informasi tentang gagasan atau ide dari coach melalui mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot gitu Bu ya. Iya, Pak, benar, Pak. Kemudian indikator ketercapaian tujuan dari pengembangan praktik coaching yang ingin dicapai seperti apa Bu? Tujuan yang saya ingin kembangkan itu dalam ketercapaian indikator itu adalah rencana aksi yang akan dilakukan dengan strategi dari Koci Ibu Yulia Fitra sendiri dan tanggung jawab untuk melakukan aksi nyatanya tersebut, Pak. Oke, jadi tujuan yang diharapkan oleh Bu Erlina adalah nantinya Bu Erlina dapat melaksanakan rencana aksi dan bentuk tanggung jawabnya gitu Bu ya. Iya, Pak, benar, Pak. Baiklah, berarti Bu Erlina sudah paham benar akan tujuan yang diinginkan dari kegiatan coaching kita pada hari ini. Begitu Bu? Iya, Pak, benar sekali, Pak. Saya sudah paham, insya Allah nanti bisa dilakukan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan praktik coaching hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana ya Bu ya. Iya, Pak, amin. Iya, kalau begitu silakan Bu Erlina dengan Bu Yuli Fitra dapat langsung mulai kegiatan coachingnya dan saya langsung bisa mengobservasi. Ya, Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izin kami mulai melakukan kegiatan coachingnya ya, Pak, ya. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum Bu Erlina. Assalamualaikum Bu Waalaikumsalam, Erlina. Bu Yuli. Waalaikumsalam, Bu Yuli. Apa kabar, Ibu Yuli? Alhamdulillah baik Bu. Maaf Bu mengganggu sorenya Ibu nih ya. Ibu ada waktu Bu. Gini, Ada kok, Bu. Nggak lagi ganggu. Gimana, Bu Yuli? saya mau ngobrol-ngobrol nih sama Ibu. Iya, Bu. Gimana, Bu? Adakah problem yang Ibu hadapi, Bu? Kok kelihatannya sepertinya serius sekali nih loh, Bu Yuli.
Iya nih Bu, jadi gini Bu, saya tuh mau sharing masalah murid saya terkait pembelajaran, terutama Hmm. saat proses pembelajaran di kelas 7. Ini karena kebetulan saya tahun ini mengajar di kelas 7. Ada apa loh Bu? Murid di kelas 7 Ibu ini? Hmm, kelas 7 itu Bu ya, nilai matematikanya itu sangat sangat rendah. Hampir mungkin 90% itu bisa dikatakan semuanya rendah. Oh, jadi begitu Bu. Jadi nilai matematikanya rendah. Tapi apakah Bu Yuli sudah melakukan hal yang pernah Ibu lakukan untuk mencoba menyelesaikan itu? Hmm, iya Bu, padahal saya tuh merasa ya, saya itu sudah maksimal dalam mengajar. Saya tuh sudah jelaskan dari dasarnya. Kan materi pertama di kelas 7 itu bilangan bulat Bu, sebenarnya itu malah pelajaran SD. Apalagi kalau bilangan bulat itu mereka kalau udah ketemu min plus itu sudah dijelaskan berulang-ulang, tapi muridnya kok ya tidak paham-paham. Kayaknya muridnya itu kayak kurang antusias gitu, Bu. Kira-kira yang membuat anak-anak itu nilainya rendah dan kurang antusias itu menurut Ibu apa Ibu? Hmm, kalau itu Bu ya menurut saya mungkin karena yang pertama mungkin di mindset anak-anak itu mungkin rata-rata semua anak sekolah juga matematika itu mereka tuh menganggap pelajaran yang sulit. Terus juga mereka itu saya perhatikan itu malas belajarnya. Terus kalau lagi belajar di kelas itu suka sibuk sendiri ngobrol, padahal udah saya tegur, tapi selang beberapa menit gitu ya seperti itu lagi, gitu Bu. Oh, dari yang saya perhatikan Ibu bercerita tadi, sepertinya anak-anak kelas 7 ini kurang tarik ya Bu ya dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan di kelas 7 itu. Apa iya Bu? Hmm, Benar begitu Bu? iya Bu, seperti itu. Berarti motivasinya kira-kira kurang nih Bu ya untuk anak-anak kelas 7 ini dalam belajar matematika. Iya Bu, benar. Motivasinya kurang ya, bisa motivasi apa antusias gitu mungkin hampir sama ya Bu ya, motivasi mungkin intinya. Iya, iya Bu. Em, Biasanya Ibu ini pakai media apa Bu dalam belajar menyampaikan materi pada matematika ini Bu? Saya tuh pakai pakai buku. Yang pertama itu pakai buku, memang yang anak-anak semua dapat satu-satu buku, dipinjemin buku paket. Terus saya tuh juga pakai LKPD, terus karena matematika nggak mungkin saya nggak ikut nulis, nggak ikut ceramah, jadi saya juga ikut ceramah juga, menulis di papan tulis juga, gitu Bu. Oh, sebenarnya Ibu ini sudah menggunakan media banyak ya Bu ya. Mungkin kira-kira media apa lagi Bu yang bisa Ibu gunakan itu? Apa ya Bu ya? Yang Bingung tadi. juga saya nih. Gitu. Ibu sudah pernah Iya Bu. mencoba metode lain kira-kira Bu untuk mempelajarkan matematika di kelas 7 ini? Mungkin apakah ada metode yang belum pernah Ibu terapkan atau metode lain gitu? Biasanya saya tuh kebanyakan diskusi Bu, diskusi kelompok gitu loh Bu. Gitu. Jadi hanya diskusi kelompok begitu ya Bu ya? Jadi kalau saya simpulkan di sini kan anak-anak Ibu kelas 7 ini kan rendah nilainya. Iya. Mereka ini kurang antusias, ya kan, kurang termotivasi dalam belajar matematika. Nah, menurut Ibu nih, ya kira-kira ada cara lain nggak agar anak tersebut itu semangat? Kira-kira menurut Ibu ini apa yang bisa Ibu lakukan yang pembelajaran yang cocok? Berarti strategi pembelajaran apa? Kira-kira yang cocok belum Ibu pernah lakukan nih Bu dalam mempelajarkan matematika nih. Cara lain, strategi ya Bu ya. Apa Iya, saya iya. pakai cara belajar sambil bermain gitu ya Bu? Jadi di sini mungkin nanti saya buat permainan gitu, permainan yang sesuai dengan konsep bilangan bulat itu, baik penjumlahan atau pengurangan. Mungkin ajak anak-anak bermain, mungkin ke teras yang panjang, mungkin bisa main
loncat ke kanan ke kiri kan, kalau positif ke kanan, kalau ke kiri negatif gitu, atau mungkin maju mundur, apa mungkin permainan mungkin naik turun tangga mungkin Bu, gitu mungkin Bu. Nah, itu dia, Bu. Oh, menurut saya itu mantap sekali. Itu bisa Ibu lakukan itu ya, belajar sambil bermain itu. Jadi, anak-anak ini kan nanti bisa termotivasi begitu, Bu. Nah, kira-kira nih, dengan apa yang tadi Ibu telah sampaikan tadi, kira-kira bisa nggak membantu merubah anak-anak tadi yang kurang antusias menjadi antusias, yang kurang termotivasi menjadi termotivasi, bahkan nah, nilainya akan meningkat? Kalau menurut saya sih bisa Bu ya. Semoga lah ya Bu ya bisa ya. Soalnya kan anak-anak itu kalau diajak bermain itu jadi semangat, jadi nggak ngantuk lagi. Kalau apalagi kalau diajak permainan-permainan mungkin selain loncat-loncat tadi, mundur-mundur tadi, mungkin nanti bisa dengan permainan yang lain. Mudah-mudahan lah Bu bisa Bu. Nah, saya senang sekali dengan semangat Bu Yuli ini. Nah, dari apa yang sudah Ibu sampaikan dan ceritakan tadi, kira-kira yang akan Ibu lakukan bisa Ibu ceritakan, Bu? Mungkin yang pertama saya buat konsep permainannya dulu ya Bu ya, permainannya seperti apa. Karena di sini kan Ya. supaya anak-anak tetap kondusif. Nanti saya ajak keluar permainan malah anaknya kabur kan salah juga nanti saya. Di sini kan intinya supaya anak-anak itu paham dengan materinya yang saya sampaikan dan bisa meningkatkan nilai anak-anak. Dan saya juga mungkin akan lebih memaksimalkan mungkin media yang sudah saya pakai sebelumnya gitu Bu. Nah, bagus sekali itu Bu. Mantap Ibu Yuli ini. Sebenarnya Ibu ini bisa loh Bu menyelesaikan masalah Ibu sendiri ini. Sangat luar biasa ini Bu. Perlu dicoba itu Bu. Nah, kira-kira komitmen Oke. apa ini Bu yang akan Ibu lakukan selanjutnya ini Bu? Mungkin mulai besok saya akan menyiapkan segala sesuatunya mungkin Bu. Itu mungkin apa saja yang saya perlukan mungkin gitu. Nah, oke oke luar biasa. Lalu siapa nih Bu kira-kira yang akan membantu Ibu nanti dalam melaksanakan komitmen Ibu ini? Mungkin saya nanti kolaborasi sama sesama guru matematika dari kelas lain mungkin karena saya lihat juga permasalahannya juga hampir-hampir sama gitu Bu. Oh, bagus itu Bu. Saya yakin Ibu bisa melakukannya itu dengan berkolaborasi dengan guru matematika yang lain. Good luck, ya Bu Yuli ya, tetap Iya. semangat gitu. Gimana nih perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah Bu, kalau udah ngobrol sama Ibu Erina, saya sudah merasa lega karena sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi ini Bu. Gitu. Alhamdulillah kalau begitu saya juga ikut merasa senang ya, merasa lega. Saya jadi bisa ikut membantu menyelesaikan permasalahan ibu, terutama ibu sendiri bisa menyelesaikan permasalahan ibu Iya Bu, gitu. saya tetap terima kasih pokoknya sama Bu Erina ya karena sudah membantu saya menyelesaikan masalah ini. Ya, sama-sama Bu Yuli. Pokoknya tetap semangat Bu Yuli ya menghadapi anak kelas 7. Jangan sampai eh, tidak semangat gitu Bu ya. Harus Eh, tetap menemukan solusi yang iya Bu, lain. ya. Terima kasih banyak Bu ya. Nah, Assalamualaikum Bu Erlina. Oh ya, sama-sama. Waalaikumsalam Bu Yuli. Selamat sore Bu Erlina. Ya, Pak Sis. Bu Selamat siang, Erlina, Pak Sis. Bu Erlina tadi sudah melakukan praktik coaching ya. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar begitu Bu. Iya, Alhamdulillah, Pak. Berjalan dengan lancar, Pak. Bagaimana perasaan Bu Erlina setelah melakukan kegiatan praktik coaching tadi Bu? Ya, perasaan saya merasa lega, senang gitu, Pak. Karena kegiatan coaching tadi, saya dengan Bu Yuli itu berjalan dengan baik, di mana Bu Yuli tadi telah menceritakan permasalahannya dan rencana aksi yang akan dilakukan dengan saya dengan sangat santai dan mengalir apa adanya gitu, Pak. Dengan saya bisa mengajukan beberapa pertanyaan berbobot kepada Bu Yuli. Saya juga tadi merasakan sangat senang melihat coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Yuli. Tapi di sini ada pertanyaan Bu, kira-kira yang dari coaching tadi, indikator ketercapaian
pengembangan yang Ibu inginkan apakah sudah tercapai itu, Bu? Menurut saya sudah, Pak. Menurut saya tadi, setelah saya refleksi dari kegiatan coaching saya dengan Ibu Yuli tadi, saya sudah melakukan dengan alur Tirta. Jadi dimulai dengan saya itu menggali tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang menghubungkan antara fakta dengan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Yuli, rencana aksi yang akan saya amati dan kembangkan dari kegiatan yang sudah saya lakukan tadi, itu saya sudah bisa menemukan rencana aksi yang akan dilakukan oleh Ibu Yuli untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Yuli tersebut, Pak. Oke. Oke, kalau begitu Bu, saya juga sangat setuju dengan Bu Erlina karena tadi dengan observasi saya melihat bahwa kegiatan praktik coaching yang Bu Erlina lakukan dengan Bu Yuli sudah sesuai dengan tahapan alur tirta. Kemudian ini ada pertanyaan lagi nih Bu. Kompetensi apa lagi kira-kira ke Ya. depan yang ingin Bu Erlina kembangkan berdasarkan pengalaman coaching tadi, Bu? Ya, Pak. Menurut saya nih, Pak ya, saya masih penasaran dan ingin terus mencoba belajar dengan kompetensi untuk mendengarkan aktif, sehingga untuk bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu, Pak. Dan tujuannya di sini kan saya ingin menggali banyak ide dan permasalahan yang ada bisa terselesaikan agar dapat menjadi coach yang lebih baik lagi saya ke depannya, Pak. Oh, begitu. Bagus sekali itu, Bu. Sekali lagi, Bu Erlina berarti masih fokus pada pertanyaan berbobot, sehingga secara otomatis akan lebih banyak informasi yang didapatkan dari rencana aksi dan bisa dikembangkan dengan strategi penyelesaian masalahnya gitu, Bu ya. Iya, Pak. Benar sekali, Pak. Menggali pertanyaan berbobot itu tadi, Pak. Baiklah, Bu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga Bu Erlina bisa mengembangkan kompetensi coaching lebih baik ke depannya, Bu. Ya, Pak, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Baiklah, itu tadi praktik kegiatan coaching kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, bisa menjadi bahan rujukan bersama melakukan praktik coaching dengan alur Tirta dan bisa diimplementasikan di sekolah kami untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran di sekolah kami apabila ada problem-problem yang kita hadapi. Terima kasih telah menyaksikan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.